Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto menanggapi soal breaking news pekan depan yang disebut Ridwan Kamil. Halo, selamat pagi pemirsa Kompas TV. Di tanggal 9 September 2023 kami berdua hadir di program Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani. Selamat pagi Reza, senang sekali akhirnya siarannya sama Reza sekarang. Iya, sama Okta juga. Okta nggak mau ngucapin saya selamat ulang tahun begitu? Selamat ulang tahun, jadi kangen sama Kompas TV. Sama-sama Virgo zodiaknya. Sama-sama. Buat yang pecinta zodiak yang Virgo, senggol dong. Gitu. Pagi-pagi udah nujum aja ya. Betul, karena tepat di hari ini Kompas TV berusia yang ke-12 tahun. Mudah-mudahan kita semua yang pemirsa Kompas TV terutama terima kasih telah terus menyaksikan program-program yang ada di Kompas TV. Sapa Indonesia Akhir Pekan, Sapa Indonesia Pagi, Sapa Indonesia Siang, Kompas Siang, Kompas Petang, dan sejumlah program lainnya di Kompas TV. Terima kasih telah menyaksikan bersama kami menjadi teman terpercayanya Kompas TV. Wih, tapi senang ya, tidak cuma pemirsa yang di rumah, nanti juga akan menarik nih Reza, karena ada tokoh yang katanya nih seneng banget nonton Kompas TV. Katanya pagi-pagi ini sebelum beraktivitas ya, langsung nontonnya Kompas TV buat update informasi dulu sebelum beraktivitas. Siapa sih? Aduh, penasaran nggak? Penasaran lah. Siapa tahu Sapa Indonesia Akhir Pekan ini juga ditonton pagi-pagi sebelum olahraga. Karena beliau ini juga hobi banget namanya olahraga ya. Olahraga. Bapak Sandiaga Uno ya. Oh iya, ini dikasih teasernya nih. Tapi nanti akan menariknya adalah apa sih sebetulnya yang jadi program kesukaannya seorang Sandiaga Uno, seorang Menparekraf. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng dengan Sandiaga Uno di segmen berapa ya? Segmen 6. Nanti tunggu aja ya. Selain itu kita juga masih akan memberikan banyak sekali hadiah buat pemirsa Kompas TV dengan telepon interaktif. Cara gimana? Nanti hadiahnya itu sekitar Rp500.000 hingga uang jutaan rupiah. Gitu ya. Selain itu kita juga akan hadir perwakilan dari organisasi yang membantu dan mendukung hak anak-anak, yaitu Save the Children, yang itu nantinya akan hadir di sini. Pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang apa sih kegiatan Save the Children. Benar nggak sih banyak sekali anak-anak Indonesia yang tentunya punya suara tapi tidak punya tempat untuk bercerita, untuk menyampaikan hak-hak mereka. Nanti kita akan bahasnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikut ini. Dan saudara, langsung saja kita lihat informasi yang pertama. Ini dia terkait dengan tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang kembali terbakar pada Jumat malam. Jadi luar area yang terbakar ini mencapai 150 meter di zona 4 TPA Sarimukti. Di zona 4. Masuki hari ke-21, kebakaran TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat kembali muncul titik api di zona 4 TPA Sarimukti Jumat malam. Jadi petugas Dinas Kebakaran segera datang ke lokasi dan langsung memadamkan api. Api muncul pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Luar area yang terbakar mencapai 150 meter. Butuh waktu selama 4 jam. Api akhirnya dapat dipadamkan petugas. Informasi berikutnya saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 unit rumah semi permanen ludes terbakar pada Jumat malam. Api baru dipadamkan setelah petugas damkar menerjunkan 11 unit mobil ke lokasi kebakaran. Dalam rekaman video milik warga, terlihat kobaran api telah membesar. Warga yang panik berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya karena 2 rumah yang terbakar berada di pemukiman padat penduduk. Api terus membesar akibat banyaknya bahan mudah terbakar. Mayoritas bahan bangunan rumah terbuat dari kayu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan penyebab terjadinya kebakaran masih penyelidikan. Sebelumnya juga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 6 rumah warga dan 1 gudang ikan di Jalan Barukang Utara hangus terbakar.
Api dengan cepat membesar lantaran rumah umumnya merupakan semi permanen. Lokasi kebakaran yang berada dalam lorong menyulitkan pemadaman. Petugas harus menggelar selang panjang ke titik-titik api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku 1,5 jam lebih. Akibat kebakaran ini, 20 keluarga kehilangan tempat tinggal. Kalau yang satu ini, saudara, ada kobaran api di Bukit Teletabis di kawasan Bromo di Probolinggo, Jawa Timur yang hingga Jumat kemarin belum sepenuhnya padam. Pemadaman terus dilakukan dan juga patroli di kawasan Taman Konservasi diperketat. Di sejumlah titik kepulan asap masih terlihat di Bukit Teletabis Bromo. Sisa api mayoritas berada di bukit dengan ketinggian ekstrim. Sementara di area lapang dan juga padang savana, api sudah dapat dipadamkan. Api di Bukit Teletabis Gunung Bromo berasal dari flare atau suar yang dinyalakan pengunjung saat melakukan sesi foto pranikah. Proses hukum kasus kebakaran di Bukit Teletabis akibat flare terus berlanjut. Polisi juga memeriksa sopir mobil jeep secara tertutup yang membawa rombongan pemotretan pranikah ke Bukit Teletabis. Polisi juga meminta keterangan dari tim ahli. Selain itu, polisi meminta keterangan dari pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan saksi ahli pidana untuk menentukan status 5 orang rombongan pemotretan pranikah yang masih berstatus saksi. Satreskrim sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak TNBTS yang mengetahui kejadian pada saat munculnya api. Kemudian yang kedua, saksi sopir hardtop yang membawa wedding organizer untuk melakukan prewed. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan ahli pidana untuk menentukan unsur-unsur pidana bagi 5 orang yang statusnya masih sebagai saksi. Sebelumnya dari 6 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan yang terlibat dalam pemotretan pranikah di Bukit Teletabis, Polres Probolinggo menetapkan 1 tersangka. Tersangka adalah penyelenggara pemotretan pranikah. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti 1 bungkus flare atau suar, kamera DSLR, gaun pranikah, dan sejumlah foto hasil pemotretan. Informasi lainnya, saudara, polisi akan kembali melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan anak di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat hari ini. Sedianya olah TKP lanjutan dilakukan pada Jumat sore. Tim forensik Bitdokes Polda Metro Jaya akan melakukan otopsi lengkap untuk menganalisis penyebab kematian ibu dan anak di Cinere. Tim juga akan melakukan otopsi secara psikologis dengan melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik. Akan melibatkan APSIFO, Asosiasi Psikologi Forensik, yang akan menganalisis secara retrospektif otopsi psikologi. Karena dari tulisan itu dalam bahasa Inggris tulisannya ya, akan terlihat kira-kira apakah kalau memang ini benar tulisan daripada jenazah, apa motivasinya. Sebelumnya, saudara, Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan di dalam laptop yang diduga milik ibu dan anak yang tewas di rumah mereka di Cinere, Depok, Jawa Barat. Pesan di laptop tertulis, siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Dari bukti ini, polisi akan menggandeng Asosiasi Digital Forensik untuk meneliti kebenarannya. Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul To You Whomever. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Nah,
ini kita dalami apakah memang ini tulisannya jenazah ini ataupun merupakan disepsi, kita nggak tahu. Mungkin ada orang lain juga yang tulis, kita nggak tahu. Oleh karenanya biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Sebelumnya, pada olah TKP yang dilakukan oleh Polres Depok, polisi menemukan beberapa barang, yaitu secari kertas yang bertuliskan nama dan nomor telepon keluarga korban. Informasi lain, saudara, masyarakat Lampung digegerkan dengan penemuan jenazah dengan kondisi tanpa kepala di bibir pantai Karangbolong, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jenazah dengan kondisi mengenaskan ini dievakuasi warga dan petugas di Pantai Karangbolong, Tanggamus, Lampung, Kamis kemarin. Penemuan jenazah tanpa kepala ini merupakan yang ketiga kalinya pada pekan ini di Lampung. Jasad ini pertama kali ditemukan oleh nelayan dengan posisi mengambang di pinggir pantai. Diketahui korban tanpa identitas ini berjenis kelamin perempuan. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Batin Mangunang untuk proses otopsi. Kita melakukan evakuasi dan melakukan identifikasi. Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang sudah tidak utuh. Terkait penemuan jenazah di pesisir Pantai Lampung Selatan, hingga saat ini polisi belum menemukan titik terang karena kesulitan mengidentifikasi korban yang sebagian tubuhnya tidak utuh. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan apakah kematian korban disebabkan tindak pidana atau kecelakaan laut. Polisi juga meminta warga yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor untuk kemudian dilakukan tes DNA untuk mengetahui identitas korban. Keluarga baik dari wilayah di seberang, ya di wilayah Polda Banten maupun di wilayah kita yang hilang, tenggelam atau mungkin kecelakaan air, ya mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Jadi kita juga tidak bisa berspekulasi terkait korban ini apakah terkait tindak pidana atau bukan. Terus kita masih terus melakukan kegiatan penyelidikan. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi seputar dunia politik. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menanggapi soal breaking news pekan depan yang disebut Ridwan Kamil. Tetaplah bersama kami dengan informasi lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun ke-12 untuk Kompas TV. Beragam siaran berita Kompas TV telah mewarnai ruang publik dengan begitu apik. Teruslah mengedukasi masyarakat dengan menyajikan informasi yang akurat, tajam, aktual, faktual, dan terpercaya. Terlebih menjelang pemilihan umum tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, peran Kompas TV dan seluruh media massa di Indonesia menjadi sangat penting. Media massa diharapkan mampu mengawal setiap tahapan pesta demokrasi ini. Netralitas media mesti diwujudkan dalam aneka pemberitaan yang mencerahkan masyarakat dalam berdemokrasi. Bagus buat kesehatan. Baru sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Tin Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur.
aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan melewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dia jagain kita sekeluarga. Dia bisa menyeberangi pulau-pulau. Dia suka ngumpulin mimpi-mimpi kita, lalu disimpan dan dijadikan kenyataan. Dia raksasa BRI. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 9 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sebagai upaya mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Hakim Agung Kamar Perdata Nani Indrawati, yang merupakan anggota kelompok kerja lingkungan hidup Mahkamah Agung, meluncurkan buku Kebijakan Anti-SLAPP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini mengupas bagaimana penerapan kebijakan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP. Anti-SLAPP merupakan konsep kebijakan hukum yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hakim Agung Nani Indrawati menyatakan upaya peluncuran buku ini merupakan langkah untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan hidup. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum, khususnya pada penanganan perkara lingkungan hidup. Sebenarnya saya ingin masyarakat cepat mengetahui bahwa ada buku ini yang bisa dijadikan referensi yang baik untuk mengetahui apa sih SLAPP itu, terutama para penegak hukum. Hakim yang selama ini lepas bahwa perkara yang ditangani itu adalah suatu SLAPP yang harus dilindungi.
terdakwa maupun tergugatnya. Dengan adanya buku ini, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan perma yang salah satunya mengatur tentang anti-SLAPP, dapat mereduce atau mengurangi kasus-kasus SLAPP dan penegakan hukum yang lebih baik dalam kasus-kasus SLAPP. Dalam kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin mendukung langkah Hakim Agung Nani Indrawati. Syarifuddin berharap dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi seluruh penegak hukum, terutama dalam penerapan anti-SLAPP dan penegakan perkara lingkungan hidup. Dalam buku tersebut dapat memberikan pencerahan, wawasan, serta pengetahuan baru bagi para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas terkait dengan kebijakan anti-SLAPP dan pengelolaan lingkungan hidup. Anti-SLAPP ini tidak banyak diketahui oleh kawan-kawan kita. Oleh karena itu, dengan adanya buku ini, mudah-mudahan dan tidak lama lagi lah, mungkin bulan ini juga Ranperma itu sudah jadi perma. Hal senada disampaikan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridosani. Rido menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup sangat menyambut baik penerbitan buku ini. Rido menambahkan buku ini sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dalam menyuarakan upaya perlindungan lingkungan hidup. Buku nantinya akan menjadi pedoman untuk memperkuat perjuangan aktivis lingkungan demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui buku ini tentu akan dapat dijadikan acuan bagi para penyidik, penuntut, dan juga majelis hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan para pejuang-pejuang lingkungan hidup. Buku ini memang sangat penting, sekali lagi, untuk memperkuat upaya perjuangan lingkungan hidup dalam mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasca buku kebijakan anti-SLAPP dan pengelolaan lingkungan hidup ini diterbitkan, tetap perlu adanya sosialisasi dan pemahaman lebih intens kepada penegak hukum dan stakeholder agar dapat mengerti ketentuan tentang anti-SLAPP dalam setiap penanganan perkara lingkungan hidup. Dengan demikian, para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tidak lagi dibayang-bayangi kecemasan dan ketakutan dalam melakukan tugasnya untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PKS mendukungnya sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Caimin juga berharap Partai Demokrat kembali bergabung dalam koalisi perubahan. Hingga saat ini PKS belum menyatakan dukungan kepada Caimin sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Kepastian sikap partai akan diambil setelah menggelar rapat Majelis Syuro. Menanggapi hal ini, Caimin menyebut secepatnya akan bertemu PKS. Saat ini Caimin masih melakukan tur de Wali Songo bersama jajaran pengurus dan kader PKB. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Gus, infonya hari ini bertemu dengan PKS, Gus? Saya masih tur di Wali ini, saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya. Sementara itu, PKS menanti komunikasi dari PKB untuk membahas masuknya PKB dalam koalisi perubahan dan Caimin yang menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Komunikasi ini dianggap perlu sebelum nantinya PKS menentukan sikap politik yang akan dibahas di Majelis Syuro. Sejauh ini, PKS baru mendukung Anies sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Itu kami juga menyambut baik kehadiran PKB sebagai partai pendukung koalisi, bertambahnya partai koalisi. Jadi saat ini PKS dengan tegas bahwa kami tetap mengusung Anies Rashid Baswedan. Adapun masalah komunikasi kehadiran, ya kami sedang menunggu kehadiran teman-teman PKB di PKS agar koalisi ini lebih solid dan komunikasi lebih lancar. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto mengonfirmasi breaking news yang dijanjikan Ridwan Kamil bukan soal RK jadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Erlangga memastikan
Golkar masih berada di koalisi Indonesia Maju. Erlangga izin Pak, mau nanya soal politik dong Pak. Ini Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut belum ada pembahasan terkait Ridwan Kamil yang menjadi cawapres Ganjar. Untuk proyeksi RK nantinya akan ada pembahasan lanjutan. Erlangga menegaskan saat ini partainya tengah fokus pada koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden. RK masuk berusaha cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking newsnya. Tidak berkaitan, jadi breaking news apa Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh Pak? Itu Pak belum dibahas. Belum dibahas. Untuk mengenai RK bagaimana nih Pak proyeksinya? Ya nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya pasca purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberi kode terkait langkah politiknya. RK menyebut akan ada breaking news yang membuat heboh pekan depan. Namun, RK tak lebih lanjut mengenai kode breaking news yang disampaikannya. Juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dibantu. Modelnya itu aja. Mencuatnya nama Ridwan Kamil dalam diskusi elit parpol pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Sandiaga Uno menyatakan P3 tetap komit dengan PDIP siapapun bakal pendamping Ganjar. Sandi menegaskan bahwa P3 masih memegang komitmen bersama dengan PDI Perjuangan. Siapapun yang diusung atas kesepakatan kerjasama politik. Sandi siap untuk memperjuangkannya hasil konsolidasi koalisinya, sekalipun bukan dirinya yang nantinya dijodohkan dengan Ganjar Pranowo. Sandi mengaku bukan semata mencari jabatan ataupun ambisi akan kekuasaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi. Saya tidak dalam kapasitas menanggapi, tapi P3 tetap istiqomah dalam kerjasama dengan PDI Perjuangan. Apakah ada kemungkinan akan cabut atau bagaimana? Kita istiqomah, dan kalau istiqomah itu adalah kita meneruskan kerjasama politik, karena ini bukan mencari jabatan, bukan berambisi mencari kekuasaan semata, tapi justru adalah politik amar ma'ruf nahi munkar, politik penuh pengorbanan dan pengabdian. Kita harus jeda sejenak saudara, karena usai jeda kami juga akan mengajak Anda berbincang soal bagaimana sebuah organisasi yang mendukung hak anak-anak, Save the Children, melakukan programnya di Indonesia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-12 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV terus bertumbuh dan menjadi televisi yang selalu menyuarakan suara rakyat. Saksikan selalu Kompas TV, independen, terpercaya. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin,
Orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Dia jagain kita sekeluarga. Dia bisa menyeberangi pulau-pulau. Dia suka ngumpulin mimpi-mimpi kita, lalu disimpan dan dijadikan kenyataan. Dia raksasa BRI. Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Reza, senang sekali ya bahwa pagi hari ini kita akan berbincang soal yang tadi kita tonton nih, anak-anak di Sumba ya Mbak ya. Sumba. Sudah ada bersama kami, ada Om Beni Johan, ini spesialis pemberdayaan masyarakat Save the Children. Kemudian juga ada Mbak Dewi Sri Sumana, Media Brand Manager dari Save the Children. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih sudah tadi adik-adik kita juga udah mengucapkan selamat ulang tahun buat Kompas TV yang 12. Karena hari ini Mbak ulang tahunnya Kompas TV. Wah, luar biasa. Iya ya, dan terima kasih juga buat Save the Children udah mampir ke Sapa Indonesia akhir pekan. Tapi yang pengen saya tanya dari kegiatan Save the Children ini, saya pengen ke Mbak Dewi dulu nih. Apa yang mendasari sebenarnya, ini kan Save the Children juga ada program Want to Change. Iya, I to Change. Nah, ini programnya seperti apa bersama-sama anak-anak di Sumba dan mengapa kali ini memilih wilayah Sumba? Karena kalau misalnya teman-teman lihat di medsosnya Save the Children, ini banyak banget kegiatan di seluruh Indonesia. Baru-baru ini ada di Makassar, terus ada di Jawa Barat, banyak lagi wilayah-wilayah lainnya. Dan kali ini memilih Sumba. Apa alasannya dan ngapain aja sih sama anak-anak? Ya, makasih Mas Reza. Jadi tepatnya mungkin saya mengawali bercerita gitu ya, bahwa kiprah Save the Children Indonesia di Pulau Sumba itu sudah sejak 2013. Nah, tujuan kami selalu untuk memastikan agar hak-hak anak terpenuhi, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T. Selain itu juga kami melihat bahwa dalam konteks upaya pemenuhan hak anak, ini penting ada kontribusi dari seluruh unsur, termasuk salah satunya adalah unsur anak-anak dan orang muda. Nah, di 2022 kami melakukan survei tentang partisipasi anak begitu ya, dan orang muda. Yang menariknya di Sumba itu 55% responden anak-anak menjawab bahwa mereka paham masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Dan 77%-nya ini diperkuat bahwa mereka ingin berkontribusi terhadap masalah tersebut. Akan tetapi mereka masih takut untuk bisa berdiskusi dengan orang dewasa. Nah, program I to Change ini adalah program yang menyediakan ruang yang aman untuk anak agar mereka bisa berpikir kritis, lalu juga bisa membicarakan tentang ide, memberikan solusi yang tentu sesuai dengan kapasitas anak-anak dan orang muda. Contoh kasusnya apa sih Mbak? Kalau misalnya itu di Sumba sama anak-anak, kan ini memberikan ruang buat anak-anak menyampaikan ide-ide mereka. Apa
yang mereka Ya, sampaikan? contohnya seperti video tadi di awal yang kita lihat Sandi dan kawan-kawannya. Jadi ini ada sekelompok anak, kita sebutnya adalah young change maker, para pemuda, para anak-anak penggagas perubahan begitu ya, di mana Sandi dan anak-anak ini mereka benar-benar mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah terutama terkait dengan pemenuhan hak anak di lokasi mereka begitu ya. Nah, Sandi dan teman-temannya ini mengidentifikasi satu masalah bahwa ada krisis air di lingkungan Sandi, Sulaiman dan juga Anja, tadi 3 anak yang kita lihat ya di video. Ada masalah tentang kesulitan mengakses air bersih seperti itu. Nah, bagaimana Sandi dan teman-teman akhirnya mempunyai satu ide yang luar biasa ini adalah dari proses tadi, design thinking, bagaimana mereka secara kritis berpikir, oke, ini masalahnya adalah masalah tentang kesulitan air bersih, di mana Sandi melihat mama-mama, anak perempuan begitu ya, begitu juga anak laki-laki itu kerap kali ketika mau mengambil air itu prosesnya sangat menyulitkan gitu. Sampai ke kampung sebelah katanya? Betul, jalanannya terjal, licin begitu ya. Nah, dari situ Sandi akhirnya mempunyai ide begitu dan kawan-kawannya ini bagaimana supaya kita membuat penampungan bak air hujan. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya ternyata Sandi menemukan ini tadi yang saya bilang ada proses inkubasi ya. Ada Sandi menemukan bahwa ternyata sumurnya ini sumur lama gitu. Jadi tidak bisa mencukupi 3 dusun. Dan akhirnya Sandi dan teman-temannya berkolaborasi lah dengan masyarakat sekitar di Desa Kalombukuni dan juga dengan pemerintah desanya gitu ya. Dan juga dengan mitra kami, Stimulan Institute, akhirnya difasilitasi, didukung. Nah, ini yang penting juga dalam program I2 Change. Ketika anak-anak mempunyai ide, maka support sistemnya harus mendukung. Setuju. Seperti itu. Menarik ya, bahwa di sana ternyata ada masalah yang disuarakan oleh anak-anak itu sendiri ya. Nah, Om Beni, saya mau ke Om Beni. Ini waktu itu ide mulai tercetusnya ternyata permasalahannya adalah soal krisis air. Nah, itu seberapa besar sih sebetulnya permasalahan tersebut yang sampai ini bisa dibilang tidak memenuhi hak anak-anak gitu, dan sampai prosesnya bisa ada tadi saluran air? Sebetulnya untuk konteks I2 Change sendiri itu awal mulanya adalah Save the Children Indonesia itu menyelenggarakan semacam kompetisi untuk anak-anak untuk menggali anak-anak yang punya ide, lalu ide-ide itu untuk menyelesaikan sebagai solusi untuk masalah sosial di sekitar mereka. Nah, kebetulan saja Sandi dan teman-temannya di desa mereka itu fokus ke masalah air gitu. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Okta berkaitan dengan isu air ini, memang Save the Children Indonesia di Sumba salah satu hal yang paling menjadi topik utama yang diperhatikan saat ini adalah berkaitan dengan ketersediaan air, ketersediaan dan juga akses air. Karena secara nature, secara budaya di Sumba, masyarakat di Sumba itu menempatkan hunian mereka, wilayah domisili, rumah tinggal itu di atas bukit, di puncak bukit. Sementara sumber air itu sebetulnya ada di bawah. Dia mengalir di bawah. Seperti itu. Boleh dikatakan jauh karena kemudian akhirnya berkonsekuensi pada ibu-ibu dan anak-anak akhirnya menjadi subjek-subjek yang harus tenaga yang harus ngambil air. Seperti itu. Itu yang menginspirasi Sandi dan teman-temannya. Di awal itu aslinya adalah mereka berpikir sepertinya nggak mungkin naikkan air dari kaki bukit ke atas bukit. Gagasan awalnya adalah membuat semacam bak penampung air hujan, lalu mau dialirkan ke perkampungan di sekitar mereka, seperti itu. Tetapi kemudian seperti yang sudah dijelaskan Mbak Dewi di awal, ketika anak itu berkomunikasi lebih besar dengan pemerintah desa, dengan lingkungan sekitarnya, proses inkubasi tadi, gitu. Lalu gagasan itu bergeser dari menjadi pengadaan air bersih melalui sumur bor. Kayak gitu. Itu ada kesulitan nggak Om Beni selama prosesnya? Karena kan tadi dibilang jaraknya agak jauh ya dari sumber airnya itu sendiri. Gini, sebenarnya problem yang dihadapi anak-anak waktu itu, yang pertama adalah ruang untuk anak berekspresi di Sumba itu masih cukup sempit. Terbatas ya? Iya, cukup terbatas. Itu yang menginspirasi Save the Children untuk
mulai dengan I to change ini. I to change juga slogan yang mau dibawa Save the Children di Sumba. I to change gitu. Jadi saya siap untuk membawa perubahan as a change maker seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi soal tantangannya gitu. Yang pertama adalah anak-anak memang belum terbiasa dengan tiba-tiba harus berkomunikasi dengan pihak yang lebih dewasa, menyampaikan pendapat mereka seperti itu. Tantangan konkret yang kedua itu berkaitan dengan hal teknis. Ceritanya nih, ketika survei Sandi dan teman-teman bersama pemerintah desa untuk melanjutkan proyek sumur air yang sudah ada, ternyata debit air permukaan di sumur bor yang sudah ada itu kurang, tidak cukup untuk kebutuhan di sekitar perkampungan itu. Akhirnya Save the Children bersama mitranya, Stimulan Institute bersama dan pemerintah daerah, kemudian lalu membuat sumur bor yang baru dengan instalasi yang baru untuk masyarakat di desa mereka. Demikian. Nah, ini kan Om Benny kan dari Sumba. Terima kasih juga udah datang ke Jakarta untuk ngobrol-ngobrol di Sapa Indonesia Akhir Pekan, mendampingi Sandi dan juga teman-teman di sana. Apa sih yang mereka khawatirkan ketika berkomunikasi sama pemerintah misalnya, hingga akhirnya dengan bantuan dari Save the Children, suara-suara anak-anak di Sumba ini bisa didengar sama pemerintah? Iya, dalam beberapa kesempatan saya termasuk salah satu orang yang paling suka berbicara bahwa anak yang tidak didengarkan itu bukan kebiasaan, tetapi sudah menjadi kebudayaan kita. Misalnya saja ada distingsi di bahasa kita yang bilang masalah ini kan cuma masalah anak-anak gitu. Ngapain diurusin? Memangnya kalau masalah itu masalah anak-anak itu sesuatu yang sepele gitu. Itu kan artinya itu sudah menjadi budaya di kita. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi berkaitan anak-anak. Kesulitan anak-anak itu adalah lebih pada tidak tersedianya ruang untuk mereka, ide-ide mereka itu disampaikan, lalu diberi ruang untuk tidak sekedar membuat ide, tetapi juga merealisasikan ide itu. Save the Children dengan I to Change, gitu. Lalu membuat semacam konsep istilah kami itu inkubasi, tempat di mana mereka bisa berekspresi. Ide mereka itu disampaikan, dibuat perencanaannya, lalu diuji cobakan. Seperti itu. Itu ya. Jadi memang Save the Children ini juga hadir untuk menyuarakan hak-hak anak-anak Indonesia, begitu Mbak Deni ya. Wah, sayang saya udah bukan anak-anak. Kalau saya akan menyuarakan sama Save the Children gitu ya. Menyuarakan apa nih? Anak-anak. Bisa bantu anak-anak. Nanti bareng sama Save the Children. Tapi nanti kita akan bahas lagi kira-kira setelah akhirnya di Sumba terdapat sumber air yang akhirnya bisa digunakan bagi anak-anak, mama-mama, papa-papa di sana, dan apa sih sebenarnya yang memang mereka sampaikan sama Save the Children dan juga pemerintah setempat terkait dengan adanya sumber air bersih di sana. Tapi nanti kita akan bahas saja. Jadi tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat hari jadi yang ke-12 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV senantiasa menjadi media yang jujur menyuarakan kebenaran, menjadi semangat demokrasi, dan amanah sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Saksikan selalu Kompas TV, independen, terpercaya. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 9 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku
pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu. Manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Dia jagain kita sekeluarga. Dia bisa menyeberangi pulau-pulau. Dia suka ngumpulin mimpi-mimpi kita, lalu disimpan dan dijadikan kenyataan. Dia raksasa BRI. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Hari bersejarah buat Kompas TV. Semoga menjadi pusat informasi berita yang independen dan terpercaya. Dan selalu menyuarakan hak anak di Indonesia. Selamat datang di Kompas TV yang ke-12. Dah. Terima kasih masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih sama teman-teman dari Save the Children. Ini terima kasih sekali lagi. Dan yang saya pengen tanya, ketika memang anak-anak di sana menyuarakan hak-hak mereka, memberikan keluh kesah yang dirasakan warga di Sumba, khususnya terkait dengan krisis air bersih, Save the Children juga hadir untuk memfasilitasi, berbicara dengan pemerintah, dan akhirnya bisa tersalurkanlah air bersih di sana. Ya. Apa tanggapan mereka, Om Ben, terutama mama, papa, bahkan anak-anak juga akhirnya katanya juga bisa semangat sekolah ketika ada air bersih untuk mandi berangkat sekolah. Gimana Om Ben? Betul. Secara spesifik di desa Kalembukuni, desa penerima manfaat proyeknya Sandi dan teman-teman ini, ibu-ibu dan anak-anak itu menjadi lebih resiko mereka untuk menghadapi bahaya ketika mengambil air dari sumber air itu sekarang menjadi lebih berkurang gitu, karena akses mereka ke air bersih itu sudah menjadi lebih mudah gitu. Di beberapa tempat yang lain selain di desa Sandi sendiri, kami menemukan bahwa sering ada ibu-ibu hamil juga masih harus berjalan ke mata ngangkut air gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, sorry Om Ben, tadi di VT kita juga lihat bahwa jalanannya begitu terjal, begitu licin, banyak bebatuan. Memang seperti itu kondisinya pada saat memang proyeknya Sandi ini belum dimulai, warga harus melintasi jalan seperti itu untuk mengambil air bersih. Ya, betul. Dan kontur tanahnya, wilayah tanah seperti itu, seperti yang saya jelaskan,
pemukiman itu di atas, di bukit. Ibu-ibu itu harus turun, seringkali medannya itu cukup terjal untuk anak-anak dan ibu-ibu. Dan itu bukan hanya di tempat Sandi dan teman-teman saja. Cukup banyak desa di Sumba memang kondisi geografisnya memang seperti itu. Oke, kalau di sana itu Save the Children sendiri, apakah ada program saya buat edukasi atau pelatihan kah? Seperti teman-teman yang tadi itu yang ada di video seperti Sandi ini, ada edukasinya kah atau seperti apa, Om Ben atau Kak Dewi, silakan? Iya, ada. Jadi 3 pilar yang kami yakini ini melalui I2Change itu yang pertama adalah design thinking. Di dalam design thinking ini juga kita mengedepankan prinsip kesempatan yang setara. Jadi kalau ditanya ada kriterianya nggak sih anak yang ikut? Tidak ada kriterianya. Tapi justru kita berharap anak-anak yang ikut, anak-anak yang merasakan dampaknya secara langsung. Misalnya kalau tadi Sandi dan kawan-kawannya, mereka memang merasakan dampak secara langsung sulitnya air bersih gitu ya. Makanya kenapa dalam konteks design thinking mereka akan sangat bisa mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya terhadap hak-hak anak. Lalu yang kedua, pilar kedua adalah inkubasi. Tadi kita sering sekali menyebut inkubasi. Jadi memang konsepnya adalah bagaimana anak-anak ini dikapasitasi. Dikapasitasi berpikir kritis, membuat proposal bahkan, membuat prototipe gitu ya. Lalu uji coba, seperti tadi yang Om Beni sampaikan gitu. Awalnya mau membuat penampungan air hujan, tapi ternyata itu tidak cukup. Problemnya masih lebih dalam lagi gitu ya, sehingga akhirnya mereka berkoordinasi lah dengan pemerintah desa, dengan mitra kami gitu ya, Stimulan Institute, dan juga dengan berbagai pihak. Nah di sini anak-anak juga akhirnya tumbuh keyakinannya, percaya dirinya sehingga mereka bisa berkoordinasi. Yang menarik adalah ini diinisiasi oleh anak-anak gitu, sehingga orang dewasa merasa bahwa ini adalah menjadi contoh gitu ya, menginspirasi gitu apa yang dilakukan Sandi dan kawan-kawannya. Terakhir setelah mereka matang dengan prosesnya, mereka akan menggaungkan suara mereka, mengkampanyekan gitu ya kepada pihak-pihak yang mereka tuju. Misalnya dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau PDAM mungkin. PDAM gitu ya, atau siapapun yang memang menurut mereka adalah bisa berkontribusi dan mewujudkan program ini gitu. Sehingga seperti yang kita lihat ya di video gitu, ini baru saja kemarin di launching oleh Wakil Bupati Sumba Barat. Jadi ini sekarang benar-benar sudah sangat air ada di depan mata gitu ya. Kerannya di depan rumah, dan tidak hanya rumah, tetapi juga bisa memfasilitasi layanan posyandu dan juga sekolah gitu. Artinya upaya-upaya untuk pertama pola hidup bersih dan sehat sekarang sangat bisa dilakukan di Sumba Barat seperti itu. Ketika ada program I2Change, dan ini kan tidak serta-merta karena hanya sebuah kata-kata. Pasti ada materi yang digunakan buat anak-anak, terus juga bagaimana peralatan untuk inkubasi juga, terus menyalurkan air-air ke sejumlah dusun di sana. Dananya dari mana awalnya? Hingga akhirnya bisa bekerja sama, dibantu dengan Save the Children. Seperti apa sih sebenarnya prosesnya, Mbak? Ya, jadi memang ini program I2Change ini bagian dari program besar kami di Sumba yang tadi saya bilang sudah 10 tahun. Betul. Ini program sponsorship namanya, dananya tentu dari Save the Children gitu ya. Dan di sisi lain juga kami mendapat dukungan, bantuan dari masyarakat Indonesia. Jadi tentu masyarakat Indonesia yang melihat hari ini gitu ya, jika ingin membantu lebih banyak lagi anak-anak di Sumba, maka bisa berdonasi juga di Save the Children gitu ya, bisa ke website Save the Children. Dan di sisi lain juga yang terpenting di sini adalah peran serta dari masyarakat desa itu sendiri dan pemerintah kabupatennya. Karena kalau tidak ada mereka, maka Sandi tidak mempunyai support system yang cukup untuk bisa membuat aksi-aksi ini. Dan nggak bisa sepede seperti saat ini begitu Sandi ya, karena ada support system dari warga dan juga pemerintah setempat. Nah, harapannya gimana Mbak untuk ke depannya? Mengingat juga ini kan I2Change. Kalau misalnya kita menulis dengan kata itu 12 sama dengan HUT Kompas TV yang ke-12 tahun gitu. Nah, harapan apa sih buat anak-anak di Indonesia, tidak hanya di Sumba gitu, dari Save Children sendiri? Iya, pertama kita sudah melihat gitu ya bahwa Sandi dan kawan-kawannya ini membuktikan bahwa anak-anak dan orang muda bisa memimpin sebuah aksi perubahan gitu ya. Dan kita berharap anak-anak yang melihat aksi-aksi Sandi ini dan teman-temannya ini bisa terinspirasi
dan bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, tidak hanya Sumba. Apalagi sekarang isu kekeringan nih marak sekali terjadi gitu ya di Indonesia, di Papua, di berbagai provinsi juga. Jadi kami berharap dari anak-anaknya sendiri itu berani untuk menyuarakan permasalahan dan juga memberikan ide dan solusi. Nah, dari masyarakat, pemerintah, yuk kita menjadi ruang yang aman untuk anak-anak supaya mereka bisa mengeksplorasi ide dan gagasannya seperti itu. Oke, Om Ben, harapannya Om Ben? Kalau saya sih, mumpung ini Kompas berulang tahun ya, iya dong. ke-12 gitu. Untuk kami di NTT, gitu. Kompas ini salah satu media yang bagi kami barometer lah untuk semua media yang pernah kami tahu di NTT. Gitu. Jadi harapan besar saya sih Kompas juga gitu, memberi ruang yang besar untuk anak-anak, terutama agar anak-anak kita lebih terlindungi. Gitu. Juga Kompas TV bisa juga memperhatikan anak-anak di Sumba dan di NTT pada khususnya dan di wilayah Indonesia lainnya. Oke, itu dia harapan yang juga memang menjadi harapan kita sebagai warga Kompas TV, begitu bisa menjadi fasilitator begitu ya buat teman-teman dan juga anak-anak yang memang membutuhkan tempat untuk menyuarakan hak-hak mereka. Terima kasih sekali lagi buat Save the Children, Mbak Dewi, Om Ben atas waktunya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh tidak hanya di Sumba, tapi bisa anak-anak di seluruh Indonesia bisa punya tempat untuk menyuarakan ide-idenya, suara-suaranya, karena zaman sekarang ini anak-anak jauh lebih melek dengan apa yang ada di sekitar mereka, ya Mbak Dewi ya. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Betul, terima kasih sekali lagi Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, Om Ben. Salam untuk teman-teman Kompas TV, semangat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu semangat buat kita merayakan HUT Kompas TV bersama dengan anak-anak di seluruh Indonesia, bisa memberikan hadiah terbaik untuk negara kita Indonesia. Amin. Dan saudara, Anda jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali Sapa Indonesia Akhir Pekan dengan segmen ulang tahun ke-12 Kompas TV. Ada perbincangan dengan Menparekraf Sandiaga Uno soal Kompas TV yang sering sekali ia tonton katanya. Nanti ada Okta di sana. Betul sekali ya. Dan ada juga segmen yang dinantikan, kuis HUT ke-12 Kompas TV. Di segmen akhir ya, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Mbak Dewi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Rumah berantakan banget sih, kan ada di pembangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral.
Sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama UCI, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Insya Allah saya akan hadir di Malam Indonesia Raya HUT Kompas ke-12. Spesial HUT ke-12 Kompas TV ini ada yang spesial juga nih. Salah satu tokoh katanya suka banget nonton Kompas TV. Nah, siapa ya? Penasaran nggak? Udah di sebelah saya nih, Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih loh Pak udah menyempatkan waktu bareng-bareng sama teman-teman di Sapa Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang ke-12. Keren banget. Pak Sandiaga katanya suka nonton Kompas TV. Sesuka apa sih Pak? Program apa coba yang Bapak kalau suka nih? Pagi itu kan suka lihat Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi. Jadi itu berita-berita yang terkini. Suka banget sama Rossi, itu salah satu favorit saya. Tapi ya favoritnya Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi paling menarik ya Pak ya. Nah biasanya kan suka ada dialog nih Pak. Kalau Pak Sandi, sukanya topik apa sih yang dibahas? Topik yang sering saya nikmati ini tentang ekonomi, terutama berkaitan dengan, kan jarang TV yang membahas ini dari aspek pembuatan kebijakan berlandaskan pemikiran teknokrasinya. Jadi Kompas ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber itu yang memberikan pemikiran yang sangat konstruktif dan bukan hanya asal debat gitu terus naikin rating gitu, tapi juga menambah wawasan ilmu tentang ekonomi, baik dari ekonomi klasik maupun ekonomi modern, terutama mengenai kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan kepada UMKM, ekonomi emak-emak, ekonomi hijau, baru terbarukan, karena sekarang green economy ini banyak diminati oleh anak-anak muda dan tampilannya sangat Gen Z banget, terutama kalau kita lihat bagaimana Gen Z ini juga menginginkan bahasan yang renyah dan bisa dikunyah secara ramah terhadap isu-isu yang kita lihat di dunia perubahan iklim, juga peluang-peluang usaha di bidang pangan dan energi. Sebetulnya menurut Pak Sandi, seberapa penting sih Pak televisi untuk bisa memberikan informasi buat masyarakat? 67% dari rakyat Indonesia mendapatkan informasinya dari televisi, dan saya pantau Kompas TV ini share-nya terus meningkat, apalagi setelah digitalisasi. Jadi saya ingin
betul-betul terkoneksi dengan apa yang masyarakat dapatkan informasi. Jadi saya biasanya bikin kopi kan pagi-pagi, saya manual brew sendiri tuh, terus nyiapin makan pagi bareng sama Mbak Nur, saya selalu nonton TV. Terus kalau di mobil, sekarang ada streaming kan, ada YouTube, juga suka lihat bersama dengan ribuan orang lain streamingnya Kompas TV. Juga kalau di kantor itu ada media monitoring room di mana semua TV ada dan pasti Kompas TV juga ada di situ karena sajian berita-berita juga yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatifnya itu lengkap. Nah ini harus kita sempatkan, paling tidak screen time saya untuk TV itu ada dalam keseharian saya supaya saya juga mendapatkan informasi terkini apa saja yang masyarakat kita sekarang tonton, apa saja yang masyarakat kita sekarang konsumsi, terutama saya juga melihat iklan-iklan, karena ini kan subsektor periklanan, subsektor televisi ini ada di bawah lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif dan pariwisata ini sangat bersinggungan dan bersinergi, dan capaian lapangan kerjanya itu 6 kali lipat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Oke, suka banget katanya sama Kompas TV, suka nonton juga tiap pagi. Saya mau tes, Bapak tahu nggak sejarah Kompas TV? Saya baca Kompas dari saya kecil ya, dari SD. Dan selalu ingat hati nurani rakyat itu ada. Dan langganan Kompasnya sampai sekarang. Sampai hari ini saya masih baca Kompas cetak. Yang dilanggan, yang masih menjadi pelanggan tuh orang tua saya, jadi masih baca Kompas. Saya setiap kali ke rumah orang tua saya baca Kompas, walaupun itu satu-satunya koran cetak yang saya baca. Nah, 2011 kan Kompas launching Kompas TV. Awalnya itu saya memantau bahwa yang menjadi tayangan itu lebih ke dokumenter, tentang sejarah, tentang budaya, seni, travel, dan saya enjoy banget gitu loh. Semenjak sahabat saya Rosi gabung 2015, secara perlahan namun pasti Kompas mengambil posisi untuk menjadi TV berita. Dan berita yang paling breaking waktu itu Kompas TV selalu yang membawa. Termasuk juga waktu ada berita-berita nasional mengenai pemilu. Waktu saya di DKI itu saya ingat sekali Kompas yang mengcover kegiatan belusukan dan kampanye saya itu sampai ke RT-RT, sampai ke pelosok-pelosok Jakarta gitu. Berbicara sama emak-emak, sama UMKM, sama anak muda. Nah saat di 2018 kampanye Pilpres, itu Kompas sudah dominan menjadi TV berita. Dan sekarang di ulang tahun yang ke-12, Kompas telah menjadi referensi yang independen dan terpercaya. Hits lah ya Pak, ya bisa jadi waktu pemilu kemarin kayaknya tiap hari ada Pak Sandi nih di Kompas TV. Nah, gitu ya? Paling suka Pak Sandi jadi narasumber program apa kira-kira? Saya nggak akan pernah lupa di Rosi, itu di Rosi dan di Rose sama Rosi. Waktu beberapa kali, tapi terakhir yang saat saya memutuskan mundur dari Gerindra. Dan saya sangat enjoy, tapi Sapa Indonesia Pagi sih itu yang paling sering banget ngajak ngobrol baik secara langsung. Terus setelah pandemi ini kan beberapa kali Kompas TV ngundang Sapa Indonesia Pagi itu di melalui platform digital, jadi sering banget partisipasi. Saya tuh mengkonsumsi berita tuh banyaknya pagi, jadi memang Sapa Indonesia Pagi ini jadi salah satu favorit. Presenter yang yang senior seperti Mbak Rosi, Budiman Tanurjo, ada Mas Bayu ya, dan banyak yang lain juga. Oh, yang paling sering ini dulu zamannya pariwisata baru buka ini,
My sister Tarigan ya kalau nggak salah ya. Jadi itu benar-benar my sister lah dia. My sister. Di siklus kontestasi demokrasi kita, saya berharap Kompas bisa menyajikan berita yang akurat, berita yang bermanfaat, berita yang juga memperkuat serta mempererat demokrasi dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang sekarang berkembang menuju Indonesia Emas 2045. Independen dan terpercaya itulah menjadi pilihan yang kokoh sehingga masyarakat kita semakin hari semakin dewasa dalam membangun bangsa. Itu harapan kita. Sukses untuk Kompas TV. Amin. Tapi Pak Sandi datang dong ke puncak nonton Kompas TV. Insya Allah kan udah dikirim undangan khusus dari Pak Lili langsung. Saya udah baca dan saya sudah kirim pesan. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dan saya bisa datang. Oke, baik. Terima kasih. Pak Sandiaga Uno sudah membagi waktu bercerita banyak soal kesukaannya nonton Kompas TV. Semoga sukses selalu Pak, sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 9 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Dia jagain kita sekeluarga. Dia bisa menyeberangi pulau-pulau. Dia suka ngumpulin mimpi-mimpi kita, lalu disimpan dan dijadikan kenyataan. Dia raksasa BRI. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Blue Extract
dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 9 September, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Reza, kita sudah sampai di segmen yang ditunggu-tunggu, tapi sayangnya kita nggak bisa ikutan nih. Betul, karena ini dapatnya cuan loh. Sambil nonton Sapa Indonesia Akhir Pekan, dapat cuan lagi. Bagi-bagi hadiah Kompas TV, memperingati hari ulang tahun ke-12 Kompas TV ya. Langsung saja kita serahkan sama yang punya cuan, bukan yang memberikan cuan nanti buat pemirsa Kompas TV. Ada Fatih Andika. Silakan Fatih Andika. Ya, terima kasih untuk Reza dan Okta. Buat Reza jangan capek-capek, buat Okta jangan cakep-cakep. Iya. Balik lagi sama Ate, pemirsa setia Kompas TV. Kita ada di acara yang paling kalian tunggu-tunggu karena ada cuannya. Langsung Ate kirim setelah kalian mengikuti kuis ini, yaitu kuis Indonesia Raya. 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Ate dari kemarin pengen ngingetin terus, jangan lupa passwordnya kalau mau nelpon. Nanti kalau Ate lempar 12 tahun Kompas TV, kalian langsung bilang Indonesia Raya. Nah, caranya gimana? Tinggal aja dihubungin 021 536 60 500 gitu. Yang mau nelpon langsung telepon, karena kan pagi-pagi baru bangun langsung dapat hadiah, kan rezekinya bagus banget. Apalagi hari ini hari spesialnya Kompas TV yang lagi ulang tahun ke-12 tahun. Itu ibaratnya kalau 12 tahun dia tuh lagi nyari jati diri ya. Kayak Genzi ya, lagi banyak overthinking. Jadi buat kalian semua yang umurnya 12 tahun juga bisa telepon ke sini, langsung aja di 021 536 60 500. Ate tunggu. Langsung jangan lupa juga passwordnya kalau Ate lempar 12 tahun Kompas TV, kalian bilang Indonesia Raya. Udah ada penelpon? Halo? 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 12 tahun Kompas TV? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Dengan siapa, di mana? Dengan Hendra, Bandung. Hendra di Bandung? Ya, Bandung. Bandungnya di mana, Cenah? Iya. Bandungnya di Antapani, Antapani. Di Antapani, dekat rumahnya Ariel ya berarti ya? Ya, salam buat salam buat Boril ya, dari Ate gitu. Ya, tapi sebelum nih, buat Hendra nih, sebelum jawab pertanyaan dari Ate, ini ada tebak-tebakan harus dijawab ini. Oke. Nih, tebak-tebakan makanan apa yang banyak gratisannya? Oh, apa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu? Bakwan get one, iya. Itu nggak penting ya sebenarnya. Ini pertanyaan sebenarnya buat Hendra di Bandung ya. Nih, dijawab. Tanggal berapa program Malam Puncak HUT ke-12 Kompas TV tayang? A. 9 September, B. 10 September, C. 11 September, D. 12 September. Yang C. 11 September. C. 11 September. Ya. Kalau ulang tahunnya Kompas TV tahu? Ulang tahunnya tahu? Ulang tahunnya tahu. Ulang tahunnya hari? Tahu. Hari Senin tanggal 11 September. Kok bisa tahu ya? Selamat buat Hendra di Bandung. Anda berhak mendapatkan hadiah 500.000 dipotong pajak dan juga set top box. Nanti langsung dikirim ke Bandung. Kita pakai bus patas ya. Selamat ulang tahun yang ke-12. Sukses dan maju terus buat Kompas TV. Amin. Terima kasih Hendra. Salam buat keluarga di sana. Semoga nonton Kompas TV terus sampai tua, sampai beranak cucu 7. Terima kasih ya. Dapat 500.000 plus set top box dari Kompas TV. Itu dia. Nanti siang tuh bakalan Ate balik lagi untuk bagi-bagi hadiah ke kalian. Jadi jangan lupa standby HP-nya. Terus juga dicatat
itu nomornya di 02153660.500 karena bisa mendapatkan hadiah dan nanti itu adalah kuis terakhir AT. Wah, agak sedih sih ya. Abis ini AT dapat program apa dari Kompas TV nggak tahu ya kan. pokoknya terus pantengin Kompas TV sampai tanggal 11 September nanti kita bakalan ngerayain HUT 12 tahun Kompas TV ya. Jalan-jalan ke Cipete, nyasarnya ke Kebun Raya. Jangan lupa nanti ketemu lagi sama Ate di kuis Indonesia Raya. Kita balikin lagi ke Reza dan Okta. Terima kasih Ate ya. Pagi-pagi udah kena pujian-pujian aja nih jadi malu. Dan selamat buat Kang Hendra di Antapani tadi dapat Rp500.000 di Tetangganya Ariel. Tetangganya Ariel kalau kata Ate. Rp500.000 pagi-pagi, makanya bangun pagi nonton sampai di akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 7 sampai jam 8.30 pasti langsung dapat hadiah. Dan hari ini karena tanggal 9 September, tanggal 9 bulan 9 merupakan ulang tahun Kompas TV yang ke-12 dan nanti perayaan puncaknya ditunggu aja ya di tanggal 11 September nanti kita juga ada program ulang tahun Kompas TV yang tentunya juga ada kita berdua akan hadir di situ dan juga bertabur bintang. Betul. Nah, selama 12 tahun kalau kata Ate ini lagi overthinkingnya. Waduh. Ya. Kalau kami yang bekerja di sini, saya mau tanya Okta dulu deh. Okta, selama bekerja di Kompas TV, apa yang memang Okta harapkan dan pengalaman Okta selama bekerja di Kompas TV itu kayak gimana? Seru banget. Jadi kalau di Kompas TV menyenangkannya adalah karena ke lapangan liputan juga. Ini dapat kesempatan yang sama. Jadi mau dikasih, mau cewek, mau cowok tetap semuanya dikasih kesempatan buat liputan bencana, mau liputan desek-desekan di tengah demo semua dikasih. Jadi pengalamannya kaya gitu. Jadi itu yang menyenangkan sih di Kompas TV dan kita semuanya kayak keluarga, budayanya juga menyenangkan. Kalau Reza? Tapi ada satu Okta lupa apa dari tuh? Kompas TV. Dapat jodoh juga di Kompas TV gitu ya. Coba tebak siapa? Itu ya. Nah kalau bisa ditanya saya pengalamannya apa di Kompas TV, ya banyak banget karena senior-senior di sini ngajarin saya banget ketika bagaimana penulisan pemberitaan dan sebagainya. Bu bosnya juga asik banget, Bu Rosyana Selahi. Salah satu pemimpin redaksi televisi yang mau saya ajak tiktokan beliau. Gaul ya. Dan selain itu juga banyak sekali eksekutif produser, teman-teman produser yang ternyata asik-asik banget di luar bekerja sebagai produser, associate produser dan juga eksekutif produser begitu. Kita semua di sini berkat Okta, kekeluargaannya banget, kental banget di sini, sopan santunnya luar biasa dan yang pasti secara keuangan bagus lah cuannya di Kompas TV. Iya betul, jadi suasana kerjanya menyenangkan ya, kayak kita nih ketawa mulu di data di siaran. Benar, apalagi di 12 tahun Kompas TV ini kita berharap juga banyak sekali kejutan-kejutan gitu. Ya minimal adalah tiup-tiup lilin, kue-kue itu datang ke sini buat kita potong. Ada nggak sih nih pagi-pagi pengen sarapan juga yuk kue ulang tahun kayak enak ya? Lumayan ya, Black Forest, pengen apa, Red Velvet atau apa? Waduh, banyak mau. Nah, karena memang di 12 tahun Kompas TV banyak banget informasi beragam yang nantinya bisa Anda dapatkan untuk terus menyaksikan Kompas TV. Karena memang Kompas TV ini menjadi salah satu televisi dengan teman terpercaya banyak sekali orang-orang yang menyaksikan program-program Kompas TV. Terutama apalagi ini menjelang pemilu begitu. Banyak banget dinanti, tidak hanya pemilu, karena di Kompas TV ini banyak banget program-program yang bisa Anda saksikan. Dari mulai breaking news, politik, terus juga ada stand up komedi. Stand up komedi. Jadi lengkap ya? Ada Ate, makanya ada Ate tadi. Tadi Ate udah nyinggung dapat programnya, bareng lah kita dapat ya. Seru. Nah, ini kayaknya ada yang mau masuk nih. Apa yang mau masuk iklan? Masih banyak iklan yang masuk di Kompas TV. Tapi yang jelas adalah 12 tahun Kompas TV ini. Wih, terima kasih. Biasanya kalau dewasa lagi, gitu. Berasa kita yang ulang tahun. Ini dia teman-teman dari sampai dari sini. Ate udah bawa kue, artinya apa? Artinya dia ulang tahun yaitu Kompas TV. Boleh kita Nah, Ate, sebagai perwakilan ini yang tadi memberikan cuan buat pemirsa Kompas TV 12 tahun, apa doanya buat Kompas TV selain dapat program ya? Apa? Selain dapat program. Pokoknya semakin kompak krunya. Nah, gitu. Naik gaji. Amin. Dapat bonus. Dapat bonus semuanya. Gitu. Terus apa lagi, Teh? Banyak lah pokoknya Kompas TV pokoknya sampai mati.
Emang kalau mau jadi stand up komedian, lidahnya harus panjang ya. Biar ngejilatnya gampang. Oke, teman-teman semua di sini buat teman-teman kameramen, produser, eksekutif produser, pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi juga kita bawa kue ulang tahun di sini. Perwakilan dari AT, doa dan harapan sudah disampaikan. Kita tiup lilin sama-sama ya. Kalau gitu kita hitung 3, 2, 1, kita tiup lilin sambil nyanyikan selamat ulang tahun buat Kompas TV. Oke? Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Happy birthday Kompas TV. Happy birthday Kompas TV. Happy birthday. Pagi hingga malam dan dini hari, hadirkan fakta terkini. Percaya, independen sampai ulang tahun ke-12 Kompas TV Indonesia Raya. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV independen terpercaya. Kompas hari ini saya Muhammad Syareza dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat ulang tahun Indonesia Raya. Potongan tuh. Potongan. Makan. Kita mau ini story. Nih, musiknya kurang kencang kayak ini. Percaya, independen sampaikan berita, menggali informasi terkini. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV telah menjadi teman terpercaya bagi kami. Kompas TV.